Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku SPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan buku ini merupakan kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Adik-adik sekalian, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 7 ya, hubungan antar garis ya, tepatnya di latihan ulangan ya, soal latihan ulangan bab 7 paket 2 yang bagian C. Nah, jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4 dan ingat selalu ya untuk selalu berdoa ya. Jadi selalu berdoa baik itu saat belajar ataupun saat mengerjakan soal ya, sebelumnya khususnya biar diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan tetap teliti dan hati-hati ketika mengerjakan soal. Langsung saja kita ke latihan ulangan bab 7 paket 2 yang bagian C di halaman 141 ya. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Buatlah sebuah garis melalui titik berikut. Berilah nama garis tersebut. Lah ini ya. Ini ada 2 titik ya. Nah, ini sudah saya buat garis ya, yaitu garis AB. Silahkan adik-adik mungkin yang bukunya belum ada garisnya bisa dibuat ya ini. Namanya terserah, bisa AB, mungkin bisa CD, bisa LM ya dan seterusnya. Kemudian yang B juga sama ya, kita diminta membuat garis. Ini yang A ini saya buat garis ya, atau garis lurus. Kemudian yang B ini saya buat sinar garis ya, yaitu KL ya, garisnya berupa sinar garis. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nah, ini. Di sini ada 2 buah garis sejajar dan juga ada 2 buah garis. Kalau ini tidak sejajar ya, karena diperpanjang bisa berpotongan. Nah, pertanyaannya di sini ya. Jadi ini ada 4 buah garis ya. Garis A, garis B, garis C, dan garis D. Berdasarkan gambar di atas, tentukan yang A garis yang sejajar. Nah, garis yang sejajar itu adalah garis A dan B ya. Jadi garis A sejajar dengan garis B. Kemudian yang B, garis yang berpotongan dengan garis B. Yang berpotongan dengan garis B, kita lihat garis B ini. Nah, yang berpotongan dengan garis B apa? Garis C. Nah, berpotongannya di sini dan juga garis D. Jadi garis yang berpotongan dengan garis B adalah garis C dan garis D. Oke, ini sebenarnya sudah saya tuliskan juga ya adik-adik ya, jawabannya di sini. Nah, ini untuk yang nomor 1A. Nah, ini gambarnya seperti ini. Boleh tadi diminta menggambarkan garis dari titik ya. Ini garis AB, kemudian ini sinar garis PQ ya. Boleh namanya terserah adik-adik sekalian. Kemudian yang nomor 2, yang A tadi jawabannya adalah garis A sejajar dengan garis B. Kemudian yang pertanyaan B tadi yang garis berpotongan yaitu garis C dan garis D. Itu untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Apakah garis C dan D berpotongan? Kita lihat. Kalau kita lihat di gambar sini, apakah berpotongan? Tidak. Tetapi jawabannya apakah garis C dan garis D berpotongan? Nah, kalau kita perpanjang, maka garis C dan garis D ini akan berpotongan. Maka jawabannya adalah iya ya, karena kita lihat dari bentuk garisnya ya. Jadi jawabannya apakah garis C dan D berpotongan? Jelaskan jawabannya iya. Karena saat garis C dan D diperpanjang, kedua garis akan berpotongan. Nah, itu ya. Atau di sini sudah saya tuliskan, kalau tulisannya tadi kurang jelas ya, jawabannya iya. Karena saat garis C dan D diperpanjang, maka kedua garis akan berpotongan. Nah, atau kalau adik-adik semua kurang yakin, ini saya bantu perpanjang ya. Nah, kira-kira ke sana, kemudian yang ini kira-kira ke sini lah ini. Titik perpotongannya di sini ya. Jadi jawabannya iya, karena saat garis C dan D diperpanjang, kedua garis akan berpotongan. Itu untuk soal nomor 3 ya.
Untuk soal nomor 4 ada di halaman 142. Kita buka halaman 142. Oke, adik-adik sekalian, nah ini dia. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 ya. Jadi ini ada 2 buah garis jajar dipotong oleh 1 buah garis. Nah, di sini terbentuk 8 buah sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H ya. Jadi ada 8 buah sudut. Nah, yang mana di sini ada sudut yang saling bertolak belakang, yaitu A dan C, B dan D. Nah, sudut-sudut yang saling bertolak belakang pastinya besarnya sama. Nah, jadi ini E dan G, F dan H ini juga saling bertolak belakang. Kemudian ada sudut-sudut yang sehadap. Sudut A sehadap dengan sudut E, sudut B sehadap dengan sudut F, kemudian sudut C sehadap dengan sudut G, dan sudut H sehadap dengan sudut D. Nah, ini ada juga yang saling berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan ini D dengan F, kemudian C dengan E. Luar berseberangan ada B dengan H, A dengan G itu. Jadi sudut-sudut yang dimaksudkan tadi berarti besarnya sama. Kalau bertolak belakang besarnya sama, dalam berseberangan itu besarnya sama, luar berseberangan juga besarnya sama. Oke. Kemudian kita lihat untuk soal nomor 4, tentukan pasangan sudut yang sehadap. Tadi sudah saya jelaskan ya. Sudut yang sehadap kita lihat ya, A dengan E, B dengan F, kemudian C dengan G, D dengan H. Ini saya tuliskan di sini juga ya. Untuk yang nomor 4 ya, A dengan E ya, ini sudut A dengan sudut E. Kemudian sudut B dengan sudut F, sudut C dengan sudut G, dan sudut D dengan sudut H. Itu adik-adik sekalian ya, sudut-sudut yang sehadap. Lanjut untuk yang nomor 5 lah, ini diketahui 1 buah sudut. Diketahui besar sudut F adalah 58 derajat. F mana F ini? F 58 derajat. Oke, saya lingkari. Nah, otomatis sudut-sudut yang sehadap dengan F ini juga besarnya sama. Sudut yang sehadap dengan F mana? Sudut B. Ini berarti 58 derajat. Oke. Kemudian selain sehadap, sudut yang bertolak belakang. Yang bertolak belakang dengan F adalah sudut H. 58 derajat karena besarnya sama. Kemudian sudut yang sudut dalam berseberangan dengan F mana? Sudut D. Ini sudut D berarti 58 derajat. Oke. Kita sudah dapat sudut D, sudut H, sudut F, dan sudut B. Nah, kemudian pertanyaannya di sini, tentukan besar sudut B. Sudut B tadi sudah kita temukan ya, karena sehadap maka besarnya 58 derajat. Nah, selanjutnya besar sudut C. Nah, sudut C di sini kita tidak tahu, tetapi kita punya pedoman bahwa sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Maka untuk mencari besar sudut C ya, mencari besar sudut C tinggal 180 dikurangi dengan 58 ini ya. Besar sudut C itu sini, berarti 180 total sudut C ini dikurangi sudut B, maka ketemu sudut C ya. 180 dikurangi 58 hasilnya adalah 122. Jadi sudut C besarnya adalah 122 ya. Lanjut besar sudut E. Sudut E mana? Ya, sudut E di sini. Karena sudut E ini adalah sudut dalam berseberangan dengan sudut C, maka sudut E secara otomatis besarnya 122. Nah, kalau ndak ini juga sudut G. Sudut G belum diketahui ya. Ini nanti berarti sudut E berarti 122. Oke. Sudah ketemu ya, karena dalam berseberangan dengan sudut C. Selanjutnya sudut G. Nah, sudut G karena sudut E sudah ketemu, E sama G bertolak belakang, secara otomatis besarnya sama ya. Berarti sudut G juga 122 karena sudut E 122 derajat. Selanjutnya sudut H. Nah, sudut H ini paling gampang karena F tadi yang diketahui. F dan H ini bertolak belakang, berarti sudut H 58 derajat. Itu ya adik-adik sekalian ya penjelasannya. Jadi untuk mencari besaran sudut itu kita kalau sudah tahu patokannya pasti bisa nih. Kalau mungkin tulisannya kurang jelas, di sini sudah saya tulisan yang ketikan ya. Jadi yang A jawabannya 58, kemudian yang B jawabannya 122 derajat, yang C
120 derajat 122 derajat. Kemudian yang D ya, sudut G-nya besarnya 120 derajat 122. Maaf. Belibet ngomongnya ya, 122 derajat. Kemudian yang E besar sudut H itu 58 derajat. Oke, itu adik-adik sekalian ya untuk latihan ulangan bab 2. Latihan ulangan bab 7 paket 2 yang bagian C ya sudah kita bahas. Kemudian untuk pemecahan masalah nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya, dan sekali lagi jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini, dan mohon bantuannya yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya supaya channel ini menjadi lebih berkembang ya, channel Devina Mutia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.